Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariane BT dengan NIM 2305526011. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dengan dosen pembimbing saya, Dr. Randus Gregorius Anggana Lisiantara, MM. Saya akan memaparkan skripsi saya dengan judul Pengaruh Likuiditas Kredit Macet dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2024. Latar belakang dari skripsi ini. Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan bank. Return on Asset atau ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dari aset. Seperti kita ketahui bahwa pasca pandemi, industri perbankan menghadapi tantangan berupa menjaga likuiditas, mengendalikan kredit bermasalah, mempertahankan kecukupan modal. Peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh LDR, NPL, dan CAR terhadap ROA. Oleh karena itu, diperlukan penelitian pada periode tahun 2021 sampai 2024. Research Gap. Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Seperti kita lihat pada tabel penelitian terdahulu dan juga hasilnya seperti apa. Kemudian research gap masih mendapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh LDR, NPL, dan CAR terhadap ROA. Peneliti ini menguji kembali hubungan tersebut pada perusahaan perbankan Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2024. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada skripsi ini yang pertama, apakah LDR berpengaruh terhadap ROA? Apakah NPL berpengaruh terhadap ROA? Apakah CAR berpengaruh terhadap ROA? Dan yang terakhir, apakah LDR, NPL, dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap ROA? Berikutnya adalah tujuan penelitian dari skripsi ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh LDR terhadap ROA, menganalisis pengaruh NPL terhadap ROA, menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA, dan yang terakhir itu adalah menganalisis pengaruh simultan LDR, NPL, dan CAR terhadap ROA. Nah, kita masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatannya itu secara kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Lalu yang kedua itu populasi dan sampel. Populasinya itu dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Lalu sampelnya itu purposive sampling, jumlah observasinya itu 124 data. Dan yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis datanya itu data sekunder, sumber datanya itu annual report perusahaan perbankan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia serta website resmi masing-masing perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada variabel penelitian, ada dua, variabel dependen dan independen. Variabel dependennya itu profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Kemudian variabel independen atau X-nya itu ada LDR, NPL, dan CAR. Yang terakhir itu teknik analisis data. Teknik analisis data itu adalah statistik deskriptif dan juga ujian asumsi klasik serta analisis regresi linear berganda dan juga uji hipotesis dapat dilihat pada PPT ini ya. Kemudian hasil penelitian, persamaan regresi
ROA sama dengan 2,124 tambah 0,013 LDR kurang 0,364 NPL kurang 0,020 CAR. Temuan utama LDR itu meningkatkan profitabilitas, sedangkan NPL dan CAR menurunkan profitabilitas. Uji simultan atau uji F. F hitung sebesar 6,916 dengan tingkat signifikansi 0,000 LDR, NPL, dan CAR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Yang terakhir, koefisien determinasi. Adjusted R pangkat 2 sama dengan 0,126. Artinya, model mampu menjelaskan 12,6% variasi ROA, sedangkan 87,4% dipengaruhi variabel lain. Oke, kita masuk pada uji hipotesis. Uji hipotesis, hasil dan keputusan dapat dilihat pada tabel ini. Interpretasi LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembahasan yang pertama, LDR yang optimal meningkatkan penyaluran kredit produktif sehingga pendapatan bunga dan ROA meningkat. Yang kedua, NPL yang tinggi meningkatkan biaya pencadangan kerugian dan menurunkan pendapatan bunga sehingga ROA menurun. Yang ketiga, CAR yang tinggi belum tentu meningkatkan profitabilitas apabila modal tidak dimanfaatkan secara produktif. Dan yang terakhir, hasil penelitian memperkuat teori sinyal atau signaling teori bahwa rasio keuangan memberikan sinyal mengenai kondisi dan prospek kinerja bank kepada investor. Kesimpulan dari skripsi ini, yang pertama, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA. Yang kedua, non-performing loan atau NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA. Yang ketiga, capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset atau ROA. Yang keempat, secara simultan LDR, NPL, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2024. Dan yang terakhir, manajemen bank perlu mengoptimalkan penyaluran kredit, menjaga kualitas aset, dan mengelola modal secara efisien untuk meningkatkan profitabilitas. Sekian pemaparan dari skripsi ini, semoga bermanfaat dan menjadi panduan untuk peneliti selanjutnya. Terima kasih.